Aku udah pernah dengar mengenai Dewan 12 ataupun El Warrior. Ya, of course, karena itu salah satu orang yang aku kenal dekat dan aku nyangka ternyata promosi di sini. Oh ya, siapa tuh yang? Iya, siapa lagi ya kan gitu. Ya, aku shock sih, shock dikit. Halo guys, welcome to our channel bersama gue Tiara Olivia Aileen Ho Dan Marsha Miss di catatan misteri. Dan hari ini kita balik lagi. Tapi pengen ngobrol-ngobrol dan mungkin teman-teman Cami juga pengen mengenal siapa nih. Karena kita udah tadi sempat ngonten ya di Caster Bennington dan pasti bertanya-tanya ini siapa nih? Sosok wanita ini datang dari lautan mana? Ya pasti bukan dari lautan selatan. Oke. Bukan. Sudah di garis bawahi ya. Oke, boleh kita kenalan aja kakak. Oke. Halo semuanya, aku Marsha Miss. Aku adalah praktisi supranatural yang kebetulan memang kesehariannya sering berkomunikasi dengan makhluk astral. Dan aku juga adalah bagian dari El Warrior dalam Dewan 12. Wow, kayaknya nggak asing nih namanya ya. El Warrior. Betul. Dalam Dewan 12. Betul. Boleh nanya dikit nggak sih? Boleh. Apa El Warrior itu? Jadi El Warrior itu adalah sebuah paham yang memfokuskan kepada keseimbangan reaksi dan juga spiritual. Oke, keseimbangan dalam artian apa? Banyak hal tentunya keseimbangan dalam hidup sih. Oke. Gitu. Kalau misalnya teman-teman penasaran juga, cek aja YouTube channelnya di sini. Oke. Aku udah pernah dengar mengenai Dewan 12 ataupun El Warrior. Ya, of course, karena itu salah satu orang yang aku kenal dekat dan aku nyangka ternyata promosi di sini. Oh ya, siapa tuh yang? Iya, siapa lagi ya kan Ya, gitu. aku shock sih, shock dikit. Iya, teman-teman juga udah pada tahu pasti. Ya, udah pernah tahu, tapi aku belum pernah nonton sih sebenarnya yang channel Dewan 12 itu sendiri. Itu sebenarnya lebih isi kontennya apa sih, aku kayak kepo sih. Nah, jadi kalau untuk isi kontennya itu adalah mengenai pedoman hidup yang baik dan juga berketuhanan. Jadi kita lebih memfokuskan kepada bagaimana sih kita melakukan atau menanamkan kebaikan dalam hidup dan juga sistem ketuhanan. Oh, I see. Oke, nanti aku nonton deh. Gitu. Jadi apa nama YouTube-nya apa ya? Dewan 12. Nama YouTube-nya Dewan 12. Oke. Betul. Dewan 12 enggak mau ngundang kita juga nih. Boleh. Oke. Aku juga beresearch soal mengenai Dewan 12. Terus hadir satu sosok yang ternyata nggak aku sangka adalah bagian dari Dewan 12. Iya. Oke. Dan sebenarnya aku juga mau pertanyakan sih, kayak apa sih Dewan 12 tuh apa, terus dan lain sebagainya, banyak yang pengen aku tanyakan. Boleh kali personil Dewan 12 ya? Boleh diundang, minta tolong lewat linknya dari Kamasya ya? Tentu, nanti bisa aku hubungi salah satu tim dari Dewan 12 juga. Oke. Kita bisa ngobrol dan konten bareng. Wow, teman-teman kami setuju nggak nih? Kalau setuju komen di bawah ya. Oke, nah kita nggak bahas tentang Dewan 12 ya. Ini kita berbicara mengenai kegiatan atau aktivitas dari Masya sendiri yang berkomunikasi konon katanya dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitu. Nah, Masya sendiri nih tahu dari kapan kalau Masya punya kemampuan yang seperti itu gitu? Oke, tahu dari kapan sih sebenarnya udah cukup lama juga. Jadi awal-awalnya itu mungkin dari semenjak aku kuliah ya. Jadi waktu itu aku sih sebenarnya lebih ke pertama baca karakter. Dan awalnya aku cerita sedikit ya di sini ya. Jadi awalnya waktu itu aku punya teman dan temanku cewek juga dan memang dia ini sedang lagi deket nih sama cowok ya. Oke. Dan dia kita lagi ngobrol berdua. Terus dia tunjukin nih foto cowoknya itu. Nah, jadi pas aku lihat ternyata kok orangnya ini agak, pertama dia lumayan egois, jadi lebih ke arah negatif lah. Jadi situ maksudnya aku sangat gampang untuk membaca karakter orang seperti itu. Dan aku pikir itu normal. Oke. Lalu pas aku ceritakan tentang karakter orang tersebut, nah temanku yang satu ini bilang bahwa enggak lah, orangnya nggak kayak gitu, dia baik kok, seperti itu sih awalnya ya. Terus aku juga yang oh ya udah nggak apa-apa, mungkin aku yang salah, aku kan tipenya nggak mau judging juga ya. Jadi karena dia tanya opini, jadi aku jawab apa adanya. Terus beberapa bulan kemudian dia balik lagi
Terus dia ceritain, bener loh kemarin itu ternyata yang lo bilang itu dia orangnya kayak gini gitu. Nah, tetap dari situ aku berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang normal. Dan sampai akhirnya itu sering kejadian berulang-ulang kali dan cukup lumayan benar. Nah, dari situ mulai teman-temanku lebih ke percaya nih bahwa kalau misalnya dia setiap punya gebetan selalu tanyanya ke aku, curhatnya ke aku, kayak gitu sih. Nah, mungkin kalau dari Arin penasaran juga nih, gimana sih awal mulanya, apakah sama kayak aku atau gimana? Oke, kalau teman-teman udah tahu yang penonton lama pasti aku dimulai dari sebenarnya lebih ke baca karakter sih. Baca karakter, nah terus pas 2019 lah. Lebih baru ke arah yang supernatural, dimensi-dimensi lain dan sosok astral lah intinya. Nah, awal-awal juga aku ngerasa kayak aku tahu karakternya kayak gitu. Mirip sih sama Kak Sasha. Jadi karakternya begini, terus kayak teman-teman juga sempat nggak percaya juga. Tapi aku pikir kayak it is a normal thing karena aku rasa kayaknya it's just the matter of time seseorang lebih kenal orang lain dan kayaknya orang dewasa pun bisa tahu akan hal ini. Aku awalnya pikirnya gitu kan, tapi setelah dijalani kok tidak seperti itu. Kok lama-lama kayaknya teman-teman aku nggak terlalu benar-benar tahu karakter orang ini deh. Dan beberapa kali juga ada yang percaya, tapi ada juga yang enggak sih akhirnya. Yang akhirnya percaya itu kayaknya teman SMA aku sih baru percaya pas dia coba-coba tanya, kan kepo kan kayak masa sih gitu, kayak nyoba-nyoba gitu, terus kayak dia kasih lihat beberapa foto teman-teman dia yang dulu kan aku sama dia satu sekolah pas SMA kan, sedangkan dia kan punya banyak teman-teman di luar sana. Terus dicekin ini gimana, terus aku bacanya on the point gitu, on the point. Tapi sebelum aku baru benar-benar pekanya itu pas usia, kalau aku hitung flashback lagi ya pas aku lihat tuh sebenarnya usia sekitar 13 tahun sih. 13 tahun aku ngerasa kayaknya aku udah mulai lebih peka, terus makin intens. Tapi aku baru benar-benar sadar kayaknya ini bukan sesuatu hal yang orang lain bisa lakukan juga. Itu pas dekat-dekat pas aku usia dekat-dekat udah mau SMA lah, baru aku sadar. Tapi sebelum itu pernah bocor 1-2 kali sih. Aku kayaknya pernah cerita di channel mana. Aku pernah bocor 1-2 kali sebelum usia 13 tahun. Kayaknya orang, entah kenapa aku nggak suka banget sama dia orang. Dia tuh nyebelin. Tapi kayak orang nggak percaya. Tapi baru percaya setelah kayak beberapa tahun, iya tindakan dia menyebalkan. Bahwa aslinya orangnya seperti itu ya. Cuman orangnya itu kan lebih introvert, jadi nggak terlalu banyak berteman juga. Buka. Ya lebih kayak gitu sih. Terus baru akhirnya 2019 kebuka ngeliat astral segala, merasakan dunia lain. Ya berlanjut sampai sekarang seperti yang teman-teman tahu. Iya, jadi kalau aku memang dari tadi ya pas kuliah. Cuman kalau misalnya untuk yang astral itu sebenarnya dari kecil juga. Jadi waktu pas aku kecil, seingat aku sih pas SD. Jadi zamannya SD itu kan masih suka main game ya kita ya. Jadi pada saat itu aku lagi main game itu di rumah orang tuaku. Jadi aku di sebuah kamar. Waktu itu aku ceritanya lagi mau download sebuah game. Jadi aku posisinya itu duduk di sini, terus di depanku itu ada PC ya, PC. Nah, ceritanya aku lagi install game. Nah, pas loading, aku balikin badan ke sebelah kiri. Nah, di sisi kiri itu sebenarnya ada meja rias mamaku dulu, yang mana kacanya itu lumayan besar. Nah, biasanya namanya anak kecil kan pasti ngaca-ngaca gitu ya waktu kecil. Nah, jadi setelah aku balik ke kiri, nah di situ aku lihat seperti ada bayangan putih dan dia terbang nembus pintu gitu. Jadi pas aku lihat itu, aku benar-benar freeze karena kan waktu itu benar-benar nggak tahu ya itu tuh apa gitu. Sebenarnya aku pikir itu kaos oblong papa sih, cuman kayaknya aku nggak punya seperti itu. Jadi akhirnya aku sempat freeze berapa detik. Nah, karena aku kaget, akhirnya aku benar-benar langsung buka pintu terus keluar kamar maksudnya. Nah, terus semenjak kejadian itu ada lagi beberapa kejadian kayak misalnya aku ada sempat lihat juga misalnya sesosok wanita baju merah atau misalnya bayangan di rumah sendiri. Kurang lebih intensitasnya lumayan sering sih diganggu juga waktu di rumah di rumah yang lama gitu. Jadi kurang lebih dari ya SD lah. Kalau aku dari awalnya ketemu sama dia
kenalan, nyaman, terus ditinggal pas lagi sayang-sayang. Loh, berbeda ya. Iya. Iya, terus Masnya kan melihat ada bayangan yang terbang. Aku juga sama ngelihat bayangan yang terbang. Bayangan dia udah terbang. Tentu nggak pasti singgah di hati ya. Oke, ya udah ya, bercanda dikit. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu ya ada. Biasanya kalau misalkan baru pertama ngelihat atau ketemu itu kan pasti kayak takut atau shock. Ngerasain kayak gitu nggak sih, kayak aduh nggak mau lihat, takut gitu? Betul, ngerasain kayak gitu. Jadi benar-benar freeze ya. Kalau Aileen pertama begitu juga nggak ya? Enggak ya. Emang gak ada takutnya ya? Aku nggak takut sih, kayak cuek. Sebenarnya dulu aku pernah diganggu sih. Pas kecil kayak usia 10 tahun aku baru pindah rumah. Terus tuh kayak ada suara 2 kali aku diganggu, dan itu rumah belum diberkati that time. Terus yang pertama kali itu aku lagi di kamar mandi, kayak tiba-tiba dengar suara kayak Cici lagi mandi ya. Wow. Gitu. Terus yang kedua kali pas aku baru pulang kayak Cici baru pulang sekolah. Terus dia nyamarnya tuh dengan suara yang orang yang aku kenal. Tapi that time karena kayak ya aku bersyukur sih, that time aku bodoh gitu sih, kayak mikir ini suara hantu gitu. Cuma gak sih gitu. Ini suara hantu, kayak ini hantu gitu. Tapi dengar bener-bener di samping, sedangkan nggak ada orang di situ. Itu gangguan-gangguan yang pernah terjadi. Aku sempat ngalamin, walaupun that time memang aku belum peka di bidang itu. Ya tapi gak sih. Tapi setelah udah bisa ngeliat, oh ya udah. Lama-lama terbiasa ya. Nggak terbiasa juga sih, biasa aja. Lebih karena gimana ya? Kirain terbiasa. Memang lama-lama terbiasa, tapi pas yang benar-benar joran-joran kebukanya banget dan kayak tiba-tiba bisa ngerasain banyak makhluk astral sana sini sih udah lebih biasa aja. Kayak oh ya memang mereka ada gitu. Mereka ada, terus kayak ya kadang mereka suka nakut-nakutin. Iya. Gitu. Apa sih tujuan mereka nakut-nakut itu? Ada yang iseng kah atau memang sengaja untuk mencelakakan, kan ada ya? Ada yang iseng, ada juga yang sengaja buat nampakin diri. Lebih ke cari perhatian sih sebenarnya, pengen diajak ngobrol. Gabut kali ya? Mungkin ya, frekuensinya berbeda. Gabut nggak ada temen gitu, mana tahu mau ngajak ngobrol gitu. Bisa. Nah, oke, kita balik lagi ke topik tadi. Nah, Masya sendiri nyari tahu nggak sih, kok gue bisa punya kemampuan gini? Awalnya sih enggak. Jadi kayak pertama kali tadi pas lihat pertama itu benar-benar takut nih, kan kaget ya, namanya masih kecil gitu kan. Sosok apa nih? Nggak seperti manusia pada umumnya gitu. Cuman akhirnya lama-lama terbiasa juga, dan kalau misalnya soal cari tahu sih, ternyata sebenarnya aku juga baru dapat info dari keluargaku sebenarnya ada turunan juga sih gitu. Biasanya kalau turun temurun tuh emang lebih kuat ya? Pasti ngaruh karena kan dari genetik. Oke, nah untuk pengalaman horor nih, otomatis kan kalian komunikasi, ngobrol dan lain sebagainya. Ada nggak sih pengalaman horor yang benar-benar menakutkan dan sampai kalian tuh melihat sosok ini tuh sosok yang paling menakutkan dan menyeramkan? Oke. Kalau bagi aku sih sebenarnya setiap pengalaman itu punya porsinya masing-masing ya, tentang keseremannya. Cuman paling aku share sedikit salah satu lah ya. Salah satu, jadi waktu itu aku sempat lagi pergi keluar kota, terus aku nginep di sebuah hotel gitu ya. Nah, jadi pas masuk itu memang suasananya kurang nyaman dan agak remang-remang gitu. Cuman aku masih cuekin sih. Nah, lalu setelah itu aku coba untuk tidur. Ternyata pas tidur itu kita bilangnya apa ya? Kayak ketindih kali ya. Terperp nggak? Oh ya, ketindihan. Ya seperti itu. Nah, jadi pas kan aku masih posisinya tidur ya pada saat itu. Jadi karena si sosok ini energinya juga lumayan besar, jadi itu lumayan sangat menguras energiku sendiri gitu. Dan ternyata pas aku coba untuk komunikasi, si sosok ini memang sebelumnya ternyata pernah terbunuh di kamar tersebut gitu. Dan dari situ aku mulai kayak kurang lebih terbunuhnya seperti ini nih, cara pembunuhannya begini nih gitu. Nah itu aku mulai, menurut aku tuh yang lumayan paling serem. Kenapa? Karena dari bentuknya itu mungkin kalau Aileen sering sebut itu namanya Ardis ya kalau nggak salah ya. Oh iya. Memang
Kurang lebih sih itu. Jujur itu memang serem sih. Kenapa itu dikatakan makhluk paling serem? Karena menurut aku dari terornya sih. Iya, sisi terornya betul. Ya udah lah, emang nyeremin. Kadang tuh mereka suka ya begini rambutnya, tutupin muka kayak begini. Oke. Sometimes. Ini nggak terinspirasi kan ya? Boleh dibuka nggak rambutnya di jangan, ini aku lagi mencoba tren di Elsa. Oke. Ada baju biru. Oke. Nice try lah ya. Ya, terus menurut aku karena terornya sih, dan mereka tuh kalau neror tuh nggak nanggung-nanggung. Beneran diteror berkali-kali. Dari hawa negatifnya, terus kadang suka gerakin barang juga. Itu sih, ditambah lagi kan energi mereka itu kan memang sudah pada dasarnya negatif kan, dan udah pasti nggak akan kompatibel sama kita pasti akan merasa nggak nyaman. Ditambah lagi dia ada boostingan dari energi iblis, itu yang membuat power mereka tuh lebih besar ketika ketika meneror, ketika menunjukkan dirinya, dan mereka nggak takut sih. Tapi tujuan mereka sendiri untuk meneror kita nih, manusia yang nggak tahu apa-apa itu apa? Atau mungkin kayak mereka mau menyampaikan nih ada sesuatu yang pengen disampaikan, atau memang cuma sengaja menakut-nakuti aja? Lebih ke sengaja ya. Sengaja sih, tapi lebih ke astralnya sih balik-balik. Dan bener kata Alin juga sih, memang sisi terornya itulah yang membuat aku sedikit trauma ya. Karena itu sampai kurang lebih sekitar 2-3 hari gitu, terlalu agresif energinya. Oh ya, gitu. Agresif bener. Kadang mereka agresif banget. Kayak contohnya pas waktu itu, ini sebenarnya aku nggak takut, cuman kayak aku nggak nyaman aja diperlakukan kayak begitu. Kayak waktu itu aku lagi klien, di rumah klien itu aku izin ke toiletnya, terus di toiletnya itu ada posisi yang tempat showernya di bagian sini. Ini shower, pokoknya terus di depannya itu ada tempat cuci tangan. Nah, terus dia letter T sih. Di bagian T-nya ini baru tempat yang buat kloset pipisnya itu loh. Nah, itu pas aku masuk pintunya kan di sini, dekat sama shower ya? Iya, bukan shower, dekat dengan wastafel benar. Okay. Dekat dengan wastafel, ngeliat masuk sini kan pasti of course kelihatan di belakang itu kan tempat showernya. Nah, astralnya itu berdiri di situ. Aku udah tahu ada cewek gitu kan. Astralnya berdiri di situ. Terus aku ya pipis, dia ngeliatin dari situ. Ngeliatin, abis itu aku pura-pura cuek banget. Nah terus yaudah aku udah cuekin aja, terus aku cuci tangan kan. Dia tiba-tiba berdiri di belakang aku sih, kayak neror di belakang itu. Jadi aku di sini, dia deket banget di belakang, dan itu berasa banget aura negatifnya dia. Kayak gitu. Apa maksudnya rasa-rasanya itu apa sih, kayak energi? Maksudnya ada energi ketariknya atau ada energi panas atau gimana nya nggak sih? Kalau dari astral itu yang aku ngerasain memang sisi keterpurukannya dia. Jadi pas aku duduk di klosetnya aja, baru sebentar loh, padahal aku ngerasa aura negatifnya lebih ke arah mikirin masalah keterpurukan hidup. Terus juga nggak ada yang namanya bahagia tuh nggak ada di situ. Ya. Stres doang, itu kan nggak nyaman banget ya. Aku juga pernah kayak gitu. Jadi waktu itu lagi mau tidur dan hampir ketiduran, padahal posisi kamarnya terang, dan tiba-tiba ada astral yang memang dia depan mukaku, dan sambil kayak gitu. Wah, itu sebenarnya itu kaget sih, tapi lama-lama ya udahlah ya. Tapi kalau aku lebih kayak kerep-kerep kali ya. Kerep-kerep tergantung sih, ada yang aku sering banget itu malah kalau kerep-kerep itu. Kalau misal karena memang aku kalau tidur sama anak-anak tuh lampu emang harus mati gitu kan. Nah, ketika aku udah nyalain terus aku matiin lagi, tidur tuh pasti selalu aja kena rep-rep. Kecapean mungkin. Capek hati sih, Mbak. Oke, kita berpikir positif dulu ya, guys. Biasanya kalau misalnya kecapean terus kita langsung posisi tidurnya tuh nggak berubah-berubah, bisa rep-rep gitu sih yang tahu aku ya. Ada dari medis, ada dari gangguan astral. Tapi kalau yang gangguan dari astral biasanya ya kita ngeliat penampakan atau nggak merasa nggak nyaman. Iya. Kalau ngeliat sih nggak ya aku, ya nggak usah juga gitu, ngapain ngeliat gitu. Nggak mau juga ngapain. Bisa nggak perlu. Ya. Cuma memang dulu aku sebelum dibersihin ya, mungkin Aileen tahu lah ya, aku latar belakang aku dulu gimana gitu. Nah ini juga sebenarnya karena mungkin aku diturunin kali, dikasih sama almarhum kakek gitu kan. Jadi aku memang lebih kayak sensitif, ngerasa aku tahu nih di sini ada, aku tahu di sini ada. Bahkan teman-temanku sering kayak ngajak, yuk kita huntingnya tuh itu hunting astral kayak iya
kalau zaman dulu apalagi kan masih kayak SMP SMA tuh masih labil-labilnya, masih bocah banget kan kayak. Ya kita main ke ke stadion mana ada pohon gede. Nah, mereka tuh selalu bilang di pohon itu tuh ada ini loh, di pohon itu tuh ada ini, bener nggak gitu? Aku bilang gue nggak bisa ngelihat. Ya tapi lu bisa, aku gue tahu. Maksudnya kalau mereka ada ngomong aku dengar, cuma nggak bisa ngelihat mereka di mana gitu. Terus ada satu ketika kayak mereka minta dipesenin, itu kita kan lagi pesen makan somai batagor, dan mereka minta dipesenin. Aku bilang minta mereka minta dipesenin. Aku bilang, dan pada zaman dulu kan aku nggak tahu ya, kalau sekarang kan memang kayak udah tahu kita nggak boleh ngasih makanan ke mereka dalam bentuk apapun gitu. Kalau dulu kan memang dari aku juga kayak ya kita ada makanan kasih gitu kan gitu. Jadi kayak ya udah dia minta ini aku kasih, dia minta itu aku kasih gitu sih. Sampai akhirnya lepas, dan ya udah nggak usah lagi sekarang. Cuma kalau sekarang tuh lebih ke rep-rep aja, lebih ke rep-rep aja gitu. Itu pun kalau misalkan memang udah kita konten yang berat banget gitu kan. Aku tahu, kadang suka aku. Beberapa kali kan ada pas lagi syuting juga. Bener. Dan kalau misalkan pas aku lagi ada bantu teman aku juga kan yang supernatural juga, pasti kena juga ke aku gitu, dan itu sering banget sih. Karena kalau kita sebut mereka aja, pasti mereka datang kan. Dan ujung-ujungnya biasanya sih ikutin, atau nempel gitu. Oke. Tapi itu biasa sih. Yang penting kita jaga hati dan juga pikiran aja. Tapi itu biasa sih guys untuk mereka ya, bukan untuk saya. Mohon maaf. Tapi di sini aku bukan lebih takut sih. Takut iya, tapi lebih ke arah lebih aware-nya dan lebih berjaga-jaganya ke karma sih. Aku lebih takut karma daripada penampakan. Ya. Kalau penampakan kan lebih serem melihat nggak enak dipandang mata kan. Tapi kalau karma itu udah urusan kita sama Tuhan, itu lebih serem. Dan itu yang kita alami juga ya biasanya. Kita pasti ngalamin. Soalnya kayak aku nanganin beberapa banyak klien juga. Ya awalnya sih mereka menyalahkannya ke ini kiriman. Tapi pas coba aku cross check lagi, aku cari-cari lagi, oh enggak, ini urusan kamu sama Tuhan, kamu ada salah apa sama Tuhan, dan banyak. Dan itu benar-benar ketika Tuhan benar-benar udah marah dan nggak berkenan, satu jentikan jari kita nggak punya apa-apa lagi. Ya itu aku setuju. Iya. Jadi kayak waktu itu aku cerita dikit, ada satu klien, dia dari segi karirnya hancur banget, dan itu tiba-tiba dalam satu waktu, benar-benar dalam satu waktu, dan dia kayak udah pendapatan yang paling paling utamanya dia itu udah direnggut. Iya, udah direnggut secara bisnis, padahal sebelumnya dia adalah orang yang sangat amat berkecukupan, bahkan berlebihan sih. Dalam artian materinya ya jauh lah di atas orang-orang pada umumnya. Tapi setelah Aileen radar, apa tuh yang bikin dia kena karma atau tamparan dari Tuhan? Satu, I guess karena ya uang kotor ada. Terus ada juga yang memperlakukan bawahannya, contohnya karyawan-karyawannya atau nggak pekerjanya dengan tidak baik. Itu juga bisa kena. Sebenarnya ada sih beberapa kasus-kasus yang lain, tapi memang karma yang paling besar. Ketika ngambil hak milik orang yang dengan cara yang tidak benar, ketika kita memperlakukan orang lain tidak baik juga, itu juga dihitung ternyata. Betul, benar sih. Dan itu sangat instan ya di zaman sekarang. Ya, tergantung sih. Ada yang instan, ada yang cepat, tergantung. Ada yang instan, ada yang lama. Iya, tergantung. Terus ada juga yang ini sebenarnya kasusnya aku cukup sedih sih pas dengar. Yang kena dampaknya adalah si anaknya, karena orang tuanya itu main gaib. Ya, jadi itu anaknya itu pas waktu itu lahir, itu waktu itu kasusnya DA sih sebenarnya. Anaknya lahir berkebutuhan khusus. Terus abis itu ya pas kita cek, ini anak ya nggak bisa diapa-apain lagi, karena kan anak-anak yang kebutuhan khusus itu sedikit banyak sebenarnya berhubungan dengan fisikal kan, yang kita tuh nggak bisa otak-atik lagi. Ini cuman ranah medis yang bisa, tapi ranah medis pun waktu itu juga udah dikasih tahu sudah dalam keterbatasan yang mereka juga intinya. Terus intinya adalah orang tuanya itu ada ya pesugihan gitu-gitu, ada melakukan itu demi mendapatkan kekayaan, harta, tapi mereka mengorbankan keturunannya, dan yang kena adalah anaknya. Padahal anaknya itu pas aku radar, iya jadi kayak tumbal gitu, nggak ada salahnya anaknya. Padahal pas aku radar jiwanya, aku pikir ini bisa jadi karma masa lalu kan. Ada sebagian manusia yang seperti itu, tapi ternyata in this case enggak. Ini memang karena kesalahan orang tuanya yang berdampak ke anaknya. Aku setuju sih dari cerita Aileen juga ya.
bahwa sebenarnya kalau menurut aku sendiri karma itu lebih serem ketimbang makhluk-makhluk astral lainnya. Karena kita ini yang hidup itu adalah ciptaan Tuhan, yang mana kita yang punya kontrol untuk melakukan apapun gitu. Jadi memang kalau aku sih pribadi paling against banget untuk orang-orang yang misalnya nih melakukan kontrak dengan kubu kiri ya, kalau dibahasai dengan kubu kiri, karena itu akan berdampak ke keturunannya mereka. Jadi kasihan dengan orang-orang atau manusia-manusia yang lahir memang sebenarnya nggak ada salah apa-apa, tapi mereka yang kena dampaknya. Jadi itu memang lebih menakutkan sih sejujurnya ya, dibanding dengan berkomunikasi dengan sosok astral. Iya, tapi kan memang manusia-manusia yang sudah ibarat kata dipengaruhi atau mungkin terjebak dalam kubu kiri kan udah nggak ada pikiran lagi kan. Betul. Ya, tergantung manusianya sih mau kembali ke jalan yang baik dan benar atau enggak. Karena kita sebagai ciptaan hidup pun juga semua ada sistem. Walaupun ya sistem Tuhan nggak terlihat ya. Tapi aku rasa Tuhan juga udah kasih tahu lewat beberapa orang dari, contohnya dari pemuka agama bisa, atau enggak dari kitab suci juga bisa, atau enggak dari para nabi-nabi zaman dulu. Itu kan pembelajaran yang sangat amat berharga yang bisa kita pelajari kan. Tapi ya manusia tetap nggak mau ke arah situ gitu. Kita tetap harus ngikutin sistem Tuhan yang benar gimana. Makanya sometimes orang kayak, kok tiba-tiba hidup gue sial gitu. Ya kita harus coba introspeksi diri dulu sih. Kita ada salah gak sih sama Tuhan? Ya, instead of menyalahkan Tuhan, kita lebih baik introspeksi dulu. Soalnya aku dapat banyak banget kasus klien yang sebenarnya mereka lebih menyalahkan orang lain tanpa introspeksi ke diri mereka sendiri dulu. Gue ada salah gak ya? Kalau memang nggak ada salah, nah barulah dipikirin faktor-faktor yang lainnya. Gitu sih. Wah, oke, menarik ya, panjang. Ya, gitu. Sharing-sharing aja ya. Dan itulah dia perjalanan dan kisah cerita mereka ya. Nah, ini kita kan udah mau closing, tapi sebelum closing, Masya sendiri ada planning apa sih ke depannya? Oke, planning ke depannya sih lebih tetap belajar lagi ya, lebih banyak. Terus juga kebetulan nanti akan ada project. Diajakin nih untuk ada sebuah project di sebuah YouTube channel, cuman masih digarap, jadi nanti ditunggu aja guys. Oke. Kalau untuk Ci Airin ke depannya seperti biasa. Oke. Kepo ya Mbak Nasya. Iya. Oke, itu sebelum closing ada mau pesan-pesan? Mungkin dari Airin dulu. Simple dari aku, dan nggak akan pernah aku lupa dan bosan ngingetin jangan pernah lupakan Tuhan. Tuhan itu ada di hati dan Tuhan selalu ada di setiap unsur universe ini. Oke. Ketika kita punya niatan hati untuk mencari Tuhan, pasti bisa ketemu, gak mungkin enggak. Karena setiap unsur dari tubuh kita pun juga merupakan unsur dari niat. Oke. Ya. Oke, dari Masya. Kalau dari aku mungkin selain kita dekat dengan Tuhan, kita juga sebagai manusia tentunya pasti adanya yang namanya keseimbangan ya, dari negatif ataupun positif. Jadi apapun itu, apapun yang kalian lihat atau yang kalian dengar, diambil aja positifnya dan dibuang aja negatifnya. Itu aja sih. Oke. Wow. Luar biasa. Oke, dan guys, sebelum kita closing, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe juga, follow juga Instagram kita bertiga di sini. Yang mau kepoin Kakak Masya, ada Instagramnya di sini ya guys ya. Yang belum share, di share dulu, jangan lupa like komennya juga. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Tunggu konten-konten kita selanjutnya. Kita pamit dan bye bye. Bye bye.